Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Firman Mulia dengan ujung NIM 12. Saya Ramani Numasana dengan ujung NIM 0. Saya Asinur Khalifah Merlinda dengan ujung NIM 022. Saya Khairunnisa Arka dengan ujung NIM 10. Saya Trisa Firman Sibuan dengan ujung NIM 016. Jadi kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan skripsi, proposal yang baik dan benar, serta bagaimana cara mempresentasikan yang benar. Selamat menonton. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mekanisme penulisan bab 1 dan bab 2 pada proposal yang baik dan benar. Nah, sebelum memasuki bab 1 dan bab 2, proposal memiliki bagian awal yang dimana pada bagian ini terdiri dari sampul halaman, halaman judul, lembar persetujuan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau grafik, dan daftar lampiran. Nah, sebelum menulis proposal, tentunya kita harus menentukan judul terlebih dahulu. Dalam penulisan judul proposal ini, sebaiknya tidak mengandung terlalu banyak kata, tetapi dapat menggambarkan dengan baik isi dari proposal tersebut, di mana dianjurkan tidak melebihi 12 kata atau 90 ketik mesin ketik. Dan juga dalam penulisan judul proposal ini sebaiknya menghindari kata-kata klise seperti pengaruh pemberian karena kata tersebut sudah terlalu sering digunakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari bab 1 proposal. Bab 1 ini merupakan bagian pendahuluan dari proposal yang dimana berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Nah, dalam penulisan latar belakang proposal, kita akan lebih mudah apabila menerapkan segitiga terbalik atau kerucut terbalik yang dimana pada paragraf 1 kita bisa menuliskan hal-hal umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian di paragraf kedua kita bisa menuliskan hal-hal yang lebih khusus yang masih berkaitan dengan hal umum. Nah, di paragraf ketiga kita bisa menuliskan inti dari latar belakang yang kita buat, yakni berupa pernyataan atau masalah penelitian yang dimana pada paragraf terakhir diiringi dengan tujuan dari penelitian. Isi pendahuluan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Nah, rumusan masalah ini sudah pasti menggunakan kalimat tanya seperti apakah, bagaimana, ataupun kalimat tanya yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah, di mana dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Nah, isi pendahuluan yang terakhir yaitu hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan dugaan sementara dari hasil penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari bab 2 proposal. Pada bab 2 proposal ini biasanya berupa tinjauan pustaka. Apa itu tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka ini berupa teori-teori yang dapat mendukung suatu penelitian. Nah, pada penulisan tinjauan pustaka ini kita dianjurkan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu panjang. Kita bisa mengambil hal-hal yang penting saja yang dapat mendukung penelitian kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan bab 3 atau metodologi penelitian. Nah, bagian ini biasanya didahulukan pada mula-mula itu biasanya ada yang menjelaskan tentang bagaimana tujuan dari metodologi ini. Biasanya berisi pertanyaan bagaimana langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Nah, setelah itu biasanya tujuan penelitian ini berisikan isi, misalnya berisi tentang metode kualitatif atau kuantitatif, atau bisa jadi penggabungan dari dua metode tersebut. Nah, setelah itu kalian bisa isi dengan subjek dari penelitiannya, apakah individu, kelompok gitu. Nah, jangan lupa sertakan lokasi dan waktu penelitian, seperti waktu dan tempat penelitian. Misalnya penelitian tersebut dilakukan di ATC
pada bulan 8 sampai bulan 10 2024. Setelah itu menyebutkan variabel dari penelitian tersebut. Variabel tersebut apakah variabel bagaimana variabel bebasnya dan variabel terikatnya antara X dan Y. Nah, jangan lupa menyebutkan instrumen dari penelitian seperti alat, alat dan bahan, metodenya. Nah, kalau bisa ada kuesioner atau wawancara. Nah, jangan lupa menyebutkan prosedur dari penelitian, bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut secara rinci, bagaimana persiapannya, pelaksanaannya, dan bagaimana analisis datanya. Nah, terus juga bagaimana teknik analisis datanya. Bagaimana sih teknik kuantitatif atau kualitatif? Misalnya kalau kuantitatif menggunakan statistik yang deskriptif, uji regresi, uji korelasi, itu. Nah, jadi isi dari bab 3 tersebut menjelaskan tentang dari metode, terus waktu dan tempat, data yang harus diisi itu harus kuantitatif atau kualitatif. Jadi itu isi bagian dari bab 3. Sekian, terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan skripsi yang baik dan benar. Pada skripsi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian awal, yang kedua itu bagian isi, dan yang ketiga itu bagian penutup. Jadi untuk bagian awal itu dimulai dari sampul skripsi. Sampul skripsi ini terdiri dari kayak judul skripsi itu, terus lambang universitas, terus ada nama dan NIM dari mahasiswa, dan yang terakhir itu ada identitas program studi, jurusan, fakultas, dan universitas serta tahunnya. Lalu di halaman selanjutnya itu ada halaman judul. Halaman judul ini sama aja sama halaman cover depan. Terus yang ketiga itu ada ringkasan atau summary. Jadi ringkasannya ini berisi tentang tujuan dari penelitian itu sendiri, lalu tempat dan waktu pelaksanaan, serta metode apa yang digunakan, dan ada juga ringkasan tentang parameter apa saja yang diamati pada penelitian itu. Lalu di akhirnya ada kesimpulan dari secara ringkas. Pada summary atau ringkasan ini juga terdapat kata kunci. Jadi kata kuncinya itu harus berhubungan dengan judul. Bisa 2-3 kata kunci. Lalu selanjutnya ada lembar pengesahan. Nah, di lembar pengesahan ini terdapat tanda tangan dari pembimbing, mahasiswa, dan juga dekan. Terus selanjutnya itu ada pernyataan integritas. Nah, pernyataan integritas ini kayak menyatakan tentang bahwa semua data dan informasi yang ada dalam skripsi itu benar hasil dari pengamatan dari si peneliti atau mahasiswa itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada riwayat hidup. Selanjutnya itu ada kata pengantar. Seperti biasanya kata pengantar berupa ucapan puji dan syukur kepada Tuhan, lalu ucapan terima kasih juga. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi, lalu ada daftar tabel, daftar gambar juga tertera di situ. Dan selanjutnya itu masuk ke bagian isi. Nah, di bagian isi ini terdiri dari beberapa bab. Yang pertama itu bab 1. Bab 1 itu tentang pendahuluan. Jadi di bab 1 ini terdapat beberapa poin lagi. Yang pertama itu poin 1.1 itu mengenai pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini dituliskan tentang alasan atau apa sih yang melatar belakangi penelitian itu digunakan atau penelitian itu dilakukan. Dan tidak lupa di akhir paragrafnya dituliskan kalimat yang mengemukakan tentang tujuan dari penelitian ini. Terus ada poin 1.2 itu berisi tujuan. Nah, jadi tujuan itu harus dibuat detail mungkin. Misalnya tentang 1.
Tujuan dari penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui dosis mana yang paling efektif pada pertumbuhan cabai, ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada poin 1.3 itu mengenai hipotesis. Hipotesis itu seperti dugaan sementara dari penelitian itu. Lanjut ke bab kedua berisi tentang tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini adalah menjelaskan secara detail tentang yang berhubungan dengan judul dan latar belakang. Jadi harus sesuai dengan latar belakang. Oh iya, untuk di tinjauan pustaka ini maksimal itu 5 lembar. Jangan terlalu banyak mengisi tinjauan pustaka. Selanjutnya itu ada bab 3, di mana itu berisi tentang pelaksanaan penelitian. Terdapat beberapa poin juga. Yang pertama itu 3.1, waktu dan tempat. Jadi di mana waktu dan tempat dari pelaksanaan penelitian itu dituliskan di poin waktu dan tempat. Selanjutnya itu ada bahan dan alat. Bahan dan alat apa saja yang digunakan saat penelitian. Lalu ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini dijelaskan metode apa yang dipakai, lalu perlakuan apa yang diberikan. Selanjutnya itu ada analisis data. Jadi data yang diperoleh dari hasil pengamatan itu atau dari pengukuran akan dianalisis menggunakan analisis data apa, dijelaskan. Selanjutnya itu ada cara kerja. Nah, dari cara kerja ini dijelaskan cara kerja penelitian dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas bab 5, bab benar dan bagian air. Pada bab 5 membahas tentang hasil pembahasan. Di bab ini memaparkan data hasil penelitian baik berupa kuantitatif dengan pengolahan data statistik maupun kualitatif. Pada bab ini juga memaparkan interpretasi hasil penelitian, mengemukakan alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan alasan-alasan kelemahan penelitian. Pada bab 6 memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman inti dari penelitian yang menjawab tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data, sedangkan saran memberikan rekomendasi praktis atau teoritis berdasarkan hasil penelitian, baik itu peneliti selanjutnya membuat kebijakan atau pihak terkait lainnya. Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran seperti kuesioner, hasil perhitungan statistik, atau dokumentasi dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara melakukan presentasi yang benar-benar. Yang pertama, kita harus menjaga penampilan. Dengan kita menjaga penampilan, kita akan membuat diri kita merasa nyaman dalam melaksanakan presentasi. Terus yang kedua, kita harus menguasai materi dengan cara memahami materi apa saja yang akan kita sampaikan nantinya. Terus yang ketiga, kita harus memanage waktu. Dengan kita mengelola waktu kita dalam melaksanakan presentasi, kita dapat mengetahui apa saja hal-hal penting yang akan kita sampaikan kepada audiens, sehingga audiens dapat mengerti apa yang kita sampaikan nantinya. Ingin melakukan presentasi, kita harus memperhatikan PowerPoint kita yang akan kita tampilkan nantinya. Pada pembuatan PowerPoint, kita harus membuat PowerPoint kita sesederhana mungkin serta jelas, sehingga kita dapat menyampaikan atau menampilkan apa yang kita presentasikan dengan baik dan benar. Presentasi juga, kita membuka presentasi tersebut dengan salam, perkenalan, dan tujuan. Dengan kita menyampaikan tujuan kita tidak hanya melakukan presentasi tersebut secara presentasi aja. Dengan kita menyampaikan tujuan, kita dapat memberitahu para audiens maksud kita apa dalam melaksanakan presentasi tersebut. Selanjutnya, dalam struktur penyampaian juga kita harus tahu apa saja tahapan atau apa saja yang kita bahas nantinya, seperti dimulai dari pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, biasanya dalam pendahuluan ini kita tidak perlu menyampaikan latar belakangnya dengan full dengan kalimat. Kita hanya perlu menyampaikan seperti dalam bentuk gambar saja. Nah, dalam gambar ini nanti kita sampaikan apa maksud dari tujuan dan gambar ini. Nah, pada pendahuluan ini juga nanti di akhirnya kita dapat memberitahu tujuan dari penelitian kita itu apa, sehingga kita dapat masuk dalam tahap metode. Nah, di metode ini kita memberitahu para audiens apa metode yang kita pakai dalam melaksanakan penelitian kita, dan di mana tempat kita melaksanakan penelitian, alat dan bahan yang akan kita pakai, tahapan-tahapan apa saja yang akan kita melakukan dalam proses penelitian nantinya. Terus lanjut dalam hasil ini kita memberitahu para audiens melewati grafik atau tabel. Nah, dari grafik ini kita dapat menyampaikan apa maksud dari grafik ini dari pembahasan.
Nah, makanya itu pembahasan nanti kita perlu menghafal agar kita dapat menyampaikan hasilnya dengan baik. Makanya itu di hasil itu cuma hanya ada grafik atau tabel. Jadi tidak perlu dengan penuh tulisan. Karena kalau misalkan dengan tulisan, para audiens juga tidak akan menikmati PowerPoint karena sudah ada di lembar masing-masing. Lanjut dalam kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini biasanya berisikan hasil dari hipotesis yang kita lakukan pada makalah kita sebelumnya. Nah, di makalah ini ada bab 1 ini berisikan pendahuluan, tujuan, rumusan masalah, dan hipotesis. Nah, dari hipotesis ini berisikan praduga sementara. Nah, di kesimpulan ini kita memberitahu apa hasil yang sebenarnya dari kita melakukan penelitian. Tidak lagi kita menduga-duga, tapi sudah hasil mutlaknya. Nah, selanjutnya dalam melakukan presentasi juga, kita dapat memakai gestur tubuh dalam menyampaikan presentasi. Jikalau kita hanya diam saja kaku seperti robot, mungkin hal tersebut dapat menghambat kita dalam melakukan presentasi serta para audiens tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Makanya itu gestur tubuh juga diperlukan dalam menyampaikan presentasi. Selain gestur tubuh, kita juga perlu melakukan kontak mata. Dalam kontak mata ini kita dapat meyakinkan para audiens apa yang kita sampaikan. Jadi mereka kayak mengerti apa yang kita sampaikan, dan juga kita perlu menyampaikan presentasi dengan suara yang jelas dan lantang. Dengan menggunakan suara yang jelas, para audiens dapat mendengar secara saksama dan juga memperhatikan apa yang kita sampaikan nantinya, baik itu di PowerPoint maupun di lembar hasil yang kita berikan kepada mereka masing-masing. Kunci dalam melaksanakan presentasi yaitu kita harus melatih kepercayaan diri kita dan juga pemahaman dari materi yang kita sampaikan. Dengan kita melakukan latihan sebelum kita melaksanakan presentasi, kita dapat melaksanakan presentasi nantinya dengan penuh kepercayaan diri, secara lugas, bebas, dan tenang. Juga pemahaman materi juga diperlukan agar kita dapat menyampaikan materi-materi apa saja yang akan kita perdengarkan kepada para audiens, sehingga audiens dapat mendengar dan memahami apa yang kita sampaikan, dan sehingga mereka mengerti juga apa maksud dan tujuan kita melaksanakan presentasi tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.